untuk hadir di masjid ini yang saya sudah melakukan sholat subuh. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Ta'ala dan mudah-mudahan kita diampuni. Sudah berapa bulan kita ngerem di rumah? 4 sasih. Istri opat. Jadi terus opat sasihnya. Di corona negatif, istri positif. Amin. Tapi ada hikmah lah. Insya Allah ada hikmah. Di balik balik peristiwa yang ada itu insya Allah ada hikmah. Dan memang bahagia, sedih, lapang, sempit, sehat, sakit itu akan pergilirkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia itu yang flat, sehat-sehat terus, sakit terus, hidup terus, bujang terus. Bujang pasti akan nikah, yang nikah pinya. Yang membedakan kualitas di hadapan Allah itu bagaimana mensikapi. Kalau sabar, insya Allah pahala besar. Satu-satunya amal soleh di dalam Al-Quran yang tidak terbatas pahalanya dan itu eksplisit Allah sebut dalam Al-Quran adalah sabar. Innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sebenarnya Allah akan balasan bagi orang-orang yang sabar, pahala yang melipat ganda. Ini hikmah daripada COVID. Bapak Ibu yang Allah muliakan, terakhir kita jumpa bulan Maret kalau tidak salah ya. Bulan Maret. Sekarang sudah bulan Juli. Maret apa? Sesuai dengan temanya, ini kajian sirah Nabi. Jalanan hidup Nabi SAW. Ini yang akan kita bahas, sedikit mengulangi yang sebelumnya juga. Ini tentang dakwah Rasulullah SAW. Apa bedanya da'i dengan ulama, Pak? Apa bedanya da'i dengan ulama? Da'i mah dakwah, ulama mah ilmu. Da'i mah tina de, ulama tina. Kita jawaban ilmiah. Ada, kalau di kita lebih banyak lagi ya. Ada da'i, ada ulama, ada balig, ya ustad, kayak ajengan, kiai. Itu sebutannya macam-macam. Cuman terminologi yang ada di dalam Al-Quran, yang pertama alim atau ulama, yang kedua adalah da'i atau du'at. Apa bedanya? Bedanya itu adalah kalau ulama itu hanya segelintir orang yang Allah bebankan, Allah perintahkan kepada mereka untuk mendalami agama, yang dengannya nanti dia akan mengajari umat dengan walaula nafaru min kulli firqatin ta'ifah yatafaqahu din. Jadi ketika umat Islam dulu diperintahkan untuk jihad, kata Allah, jangan semuanya berangkat. Setidaknya ada beberapa kaum atau golongan yang tidak berangkat perang tapi tafakuh dalam agama. Supaya nanti ketika orang yang habis perang itu pulang, mereka juga akan mendapatkan ilmu dari orang yang menetap. Hingga pahalanya sama. Pahalanya satu Allah, satu laraskan. Satu nafaskan antara seorang ulama dengan seorang mujahid. Karenanya ulama itu jumlahnya tidak banyak, tidak seluruh manusia. Dia punya kewajiban mempelajari agama yang tidak dibebankan kepada lain mereka. Tapi kalau da'i itu adalah semua muslim. Semua muslim itu adalah Allah pada dalam Al-Quran. Man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Dan siapakah orang yang paling baik perkataannya dari mereka yang menyuruh kepada. Ini berarti kan semua orang. Nah, makanya dulu sempat ada semboyan itu. Nahnu du'at qabla kulli syai'. Kami itu adalah seorang da'i sebelum kami menjadi apapun. Kalau kita jadi dokter, dengan dokternya itulah dia berdakwah. Dia seorang
keinsinyurannya itulah dia berdakwah. Kalau dia seorang ekonom, maka dengan keahliannya itulah dia. Nah, yang pertama kali diperintahkan kepada Nabi adalah dakwah. Tapi dakwah pun tetap butuh yang namanya ilmu. Kalau dakwah tanpa ilmu, tapi beda antara ilmunya para ulama. Kalau ilmunya para ulama itu lebih dalam lagi. Tapi kalau ilmunya para dai itu adalah ilmu yang semua orang wajib mengetahuinya, kaitannya tentang agama. Salat 5 waktu, semua muslim harus tahu. Apa? 5 waktu plus sholat sunnah. Kemudian saum yang wajib diketahui oleh hamba Allah, itu semua muslim wajib tahu. Yang namanya saum Ramadan tidak ada alasan orang tidak ada yang tahu. Kan sampai tidak saum kemudian ditanya oleh Allah, kenapa tidak saum Ramadan? Saya mah tuh masantren gitu. Ada alasan itu tidak. Atau saum tapi saum tidak sesuai yang ditentukan oleh Allah. Saum Senin Kemis, tapi di bulan Ramadan. Katingalina rajin tapi di bulan Ramadan. Itu tidak ada alasan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mengenai dakwah. Dan dakwah itu bisa dakwah dengan lisan atau dakwah dengan syiar. Ini bentar lagi Idul Adha ya. Idul Adha kaping seberapa? Kaping 3. Bertepatan dengan kira-kira 31 ya? 31 Juli. Di antara nilai dakwahnya itu adalah motong. Itu kan bagian daripada dakwah bahwasanya Islam itu, umat Islam itu ada. Di antaranya adalah dengan syiar motong. Dan bentar lagi kita masuk 10 hari pertama bulan Hijjah. Ibnu Qayyim ditanya, mana yang lebih afdal? 10 hari terakhir bulan Ramadan atau 10 hari pertama bulan Zulhijjah? Mana Pak? Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah. Mana yang lebih afdal? Ibnu Qayyim ketika ditanya mana yang lebih afdal di antara keduanya, tergantung. Kalau malam harinya, itu yang afdal itu adalah 10 hari terakhir bulan Hijjah. Itu malam harinya. Malam hari itu kapan? Ya dari maghrib sampai ke. Tapi kalau pagi harinya, itu yang afdal itu adalah siang 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi, makanya kata Nabi itu kan tidak ada amalan yang paling afdal untuk dilakukan di 10 hari pertama bulan. Ini sekarang sudah tanggal 16 ya. Ini 2 hari lagi atau besok. Tapi ada yang mengatakan tanggal 22 mulai 10 hari pertama. Nah, itu jangan dilewatkan ibadahnya. Adapun ibadah saumnya ikhtilaf. Ada yang mengatakan boleh saum di 10 hari pertama asalkan itu sesuai dengan yang sudah dicontohkan oleh Nabi. Jadi maksimalnya adalah saum Daud. Di tanggal 1 saum, tanggal 3, 5, 7, dan tapi ada yang mengatakan boleh saum dan hari 1 sampai tanggal 9. Tanggal 10 nggak boleh saum. Sesoleh apapun Bapak nggak boleh saum. Sakurang saum 8 hari, seenak saum lah. Batur mah hari raya gitu. Nah, itu tetap hukumnya adalah dosa. Nah, itu bagian daripada syiar juga. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, sekarang kembali ke materi tentang sirah nabawiyah. Ini tahapan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita melihat tahapan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dicirikan oleh apa? Yang pertama adalah masa kenabian beliau. Nabi diutus menjadi nabi usia berapa? 40 ya? 40. Itu ada hikmah itu. Kenapa Nabi diutus usia 40 tahun? Satu-satunya usia manusia yang Allah catat angkanya di dalam Al-Quran
itu adalah usia 40 tahun. Hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sana. Sampai apabila dia mencapai cukup umur dan usia 40, qala rabbi auzi'ni an ashkura. 40 tahun itu usia yang Allah catat di dalam Al-Qur'an. Angkanya eksplisit 40 atau arba'in 40. Sehingga Nabi pun diutus usia 40 tahun. Ada buku di Arab itu judulnya Rahasia di Balik Usia 40. Katanya itu usia ketika semangat hidup muncul kembali. Itu katanya usia 40 tahun. Jadi ketika karir sudah mulai stabil, emosi mulai stabil, kemudian ekonomi juga mulai stabil. Dan yang kedua selanjutnya adalah katanya usia 40 tahun itu usia puber kedua. Tanya gitu. Hanya harus hati-hati yang usia 40 tahun. Tapi kalau kita melihat selain pubernya ya, usia 40 tahun itu usia yang matang sekali, lagi kuat-kuatnya. Hanya Nabi diutus usia 40. Dan ketika 40 tahun itulah Nabi mulai dibebani yang namanya salah kenabian. Siapa yang mengajari Nabi Muhammad langsung yaitu malaikat Jibril. Nah, ini dengan ayat yang pertama kali turun yaitu Iqra. Ini menunjukkan dakwah itu juga membutuhkan yang namanya ilmu. Kalau kita melihat Iqra di sini, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Ada objeknya nggak, Pak? Dari kata perintah bacalah itu. Ada. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Gak ada objeknya kan ya? Nah, ini kata ahli tafsir, ini menunjukkan bahwasanya perintah baca di sini, baca apapun, yang penting dia adalah baik. Hanya tadi kalau dikaitkan dengan perintah dakwah itu kepada semua orang, ini menunjukkan bahwasanya dalam dakwah itu bisa dilakukan oleh siapapun, profesi apapun. Kalau dia seorang dokter ya dakwah dengan ilmu kedokterannya. Apalagi sekarang zaman pandemik ini dokter yang paling banyak berperan. Kalau dia seorang ekonom dakwah dengan ilmu, kalau dia dakwah orang insinyur dakwah dengan ilmuannya dan sebagainya. Ini Nabi SAW diutus menjadi seorang Nabi usia 40. Bahkan kalau kita mundur sebelumnya pun, ketika Nabi usia 25 tahun itu kan Nabi lagi kuat-kuatnya. Menikah pun dengan seorang istri yang lagi matang-matangnya, usia 40 tahun yaitu Khadijah. 40 tahun juga. Jadi Nabi 25, Khadijah 40 tahun. Jadi kalau ada yang laki-laki nikah 25 dan 40 tahun itu berarti jejak. Tapi itu bukan sunnah tasyri'iyah ya. Ini dulu kalau tidak salah pernah kita bahas. Sunnah itu ada dua, ada sunnah tasyri'iyah, ada sunnah ghairu tasyri'iyah atau jibillah. Nah, tasyri'iyah itu sunnah yang kita harus mengikutinya dan itu kaitannya dengan ibadah ritual misalnya. Atau dengan hukum muamalah, itu sunnah tasyri'iyah. Tapi ada sunnah jibillah atau sunnah ghairu tasyri'iyah. Ini sunnah yang kaitannya dengan Nabi sebagai manusia biasa. Kan qul innama ana basyarum mislukum kata. Sesungguhnya aku itu adalah manusia seperti kalian. Nah, yang wajib kita ikuti itu adalah yang pertama sunnah tasyri'iyah. Adapun sunnah Nabi sebagai manusia biasa tidak harus kita ikuti, tidak ada masalah. Nabi rambutnya belah tengah, Pak. Tapi itu Nabi sebagai manusia biasa. Jangan sampai gundul disebut bid'ah. Rambut bid'ah. Dan Nabi mah belah tengah. Atau Nabi makan pakai 3 jari. Ya karena makannya kurma. Sayur asem pakai 2 jari.
Aya nu masihan sendok, Pak ieu sendok. Bid'ah. Tinggalina gagah tapi salah. Termasuk Nabi nikah usia 25 tahun, Khadijah 40. Itu bukan sunnah tasyri'iyah, itu sunnah ghairu tasyri'iyah. Kapasitasnya Nabi sebagai manusia biasa, yang kebetulan Khadijah ketika itu tertarik dengan, maka bapak-bapak, gak mungkin bapak ya, udah lewat. udah lewat. Jangan sampai nanti yang usia 25 tahun, ketika ditawari mahasiswi usia 20 tahun, cep iya aya gelis gitu. Usia 20 tahun mahasiswi penyunah, narian 40 tahun janda gitu. Nah itu salah. Atau jangan sampai wanita yang 25 tahun mau nikah ditunda, kayaklah 40 tahun dari Khadijah sunnah. Ini hal-hal yang harus dibedakan. Saya ketika usia masih 25 tahun dulu, itu lagi habis sholat subuh, bapak-bapak sumping, cep, ini siswa sabaraha, 5 pak, kaleresan. Itu firasat tenak weh ketika itu. Ya naik sesuatu tuh beres ya. Kaleresan naon pak, ayolah orang tegakkan sunnah Rasul, kayak sunnah naon heula ieu teh. Acep kan usiana 25 tahun kata dia. Abdi gaduh putra 7, kahiji tos nikah istri, katilu atos, kaopat atos, kalima atos, kadua teu acan ya. Pas kaleresan usiana 40 tahun. Ayolah orang nikah bareng. Bapak ditikahkeun sareng putra bapak. Langsung ngahulang, itu sunnah gitunya. Akhirnya jadi berpikir nakal dalam hati itu. Kalau memang itu adalah sunnah dari sisi usianya, dalam hati teh putra bapak beunghar gitu. Kan Khadijah kaya raya kan ya? Khadijah kan kaya raya. Artinya kalau Khadijah, kalau anaknya kaya raya ya masih patut dipertimbangkan lah. Nah ini bapak ini tidak bisa membedakan mana sunnah tasyri'iyah dan mana jibil. Jadi harus dibedakan. Banyak orang yang tidak bisa memahami. Tapi kalau sunnah jibillah itu, sunnah ghairu tasyri'iyah itu kita amalkan dalam rangka cinta kepada Rasul, dapat pahala. Jadi kalau kasarnya mah kalau misalnya maksakeun pengen nikah usia 25 tahun, cari yang 40 tahun. Niatnya cinta kepada Rasul, dapat pahala. Tapi kalau dikatakan itu sunnah tasyri'iyah yang harus diikuti, yang tidak. Nah, ini Nabi SAW. Jadi Jibril sudah mengajarkan ilmu kepada Nabi. Itu yang menjadi bekal dakwah. Tapi dalam sosok Nabi pun ada sisi manusianya. Nah ini yang sama dengan kita. Nabi punya lelah, kita pun punya. Hanya kenapa Nabi itu ketika mendapatkan wahyu yang kedua, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir, itu kan langsung pulang kepada Khadijah ya. Dasiruni, tolong selimuti aku. Dia ada rasa takut juga. Jadi kalau kita ada rasa takut ya wajar. Nabi sieun. Tapi juga ada rasa takut. Nah kemudian setelah itu dakwah kepada keluarga yang dilakukan oleh Nabi. Kenapa Nabi dakwah kepada keluarga? Dakwah yang paling berat itu ke keluarga, Pak. Hanya kenapa banyak di dalam Al-Quran itu Nabi yang ternyata keluarganya ada yang kafir. Nabi Nuh ya, istrinya kafir ya. Nabi Nuh istrinya kafir. Nabi Lut istrinya kafir. Atau kebalikannya, istrinya mukmin, nah suaminya kafir. Siapa itu? Fir'aun. Tapi ada yang, kalau tadi kan Nuh mukmin, istrinya kafir. Kalau Fir'aun, balikannya ya. Laki-lakinya kafir, perempuannya mukminah. Tapi ada yang laki-laki perempuannya mukmin. Siapa? Ibrahim mukmin, istrinya mukmin. Tapi Ibrahim laki-laki, istrinya Hajar dan Sarah. Dan Nabi Muhammad juga mukmin ya, dua-duanya mukmin.
Nah, itu dakwah yang paling berat itu adalah dakwah kepada keluarga. Rasulullah juga kata Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu wa anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Jadi tugas yang paling berat seorang ayah itu adalah gimana membebaskan dirinya dan keluarganya dari siksa api neraka. Dan kalau kita lihat di surat Luqman juga, itu kan dialog ya antara siapa? Luqman dengan anaknya. La tusyrik billah, inna syirka la dzulmun. Dan kalau kita lihat di dalam Al-Quran, dialog antara anak dengan orang tuanya, itu selalu adalah dialog antara anak dengan ayah, bukan anak dengan ibu. Nah, ini menunjukkan, jadi yang paling tanggung jawab terhadap anak itu adalah ayah, bukan ibu. Cuman seringkali kan ada banyak ayah yang tidak bertanggung jawab. Dan lah pendidikan mah kumaha ibu. Ngadidik di rumah bisa baca kumaha. Bapakna yang penting cukup cari duit nafkah untuk istrinya. Jadi kalau untuk istrinya sodakoh, untuk istrinya nafkah, untuk orang lain sodakoh. Nah, ini kan banyak yang seperti itu. Tapi kata Nabi, kata Allah, ku anfusakum wa ahlikum naro, dakwah kepada keluarga. Karena keluarga itulah yang wajib kita lindungi di dunia, terutama kelak nanti di akhir. Tapi dakwah kepada keluarga. Pertama kepada istrinya beriman. Dan dakwah kepada Ali bin Abi Thalib ya. Ini sahabat Nabi yang muda. Kayaknya cepat beriman. Yang seniornya yang beriman adalah Abu Bakar. Setelah itu terus beriman, maka sampai wafatnya Nabi SAW, ratusan ribu sahabat berislam. Tapi tetap diawali dengan dakwah kepada warga. Karena dakwah kepada keluarga itulah yang berat. Zaman dulu berat, apalagi zaman sekarang. Lain apa? Maksiat apa yang tidak bisa dilakukan dengan ini? Dengan HP. Semuanya bisanya. Kamari sonten aya apa? Aya undangan main togel. SMS. Diskon bermain togel. Maksiat. Judi pakai ini bisa. Apalagi? Zina, king pakai ini bisa. Apalagi? Segalanya bisa maksiat. Nah, ini ikhtilaf para ulama. Ada yang mengatakan masih ahlul kitab. Jadi kalau sekiranya saya menikah dengan non-muslim dan non-muslimnya Yahudi atau Nasrani, maka itu sah, boleh. Alasannya kenapa? Ya mereka ahlul kitab. Dan dibantah, lah mereka kan sudah tidak murni lagi. Sekarang kita tanya, apakah Yahudi dan Nasrani pada zaman Rasul ketika Al-Maidah ayat 5 turun, mereka masih murni? Sudah berubah. Apa dalilnya sudah berubah? Banyak kecaman Allah kepada ahlul kitab karena mereka merubah Taurat dan Injil. Tapi Allah masih bolehkan laki-laki muslim ketika itu untuk menikah dengan wanita non-muslim. Kan masih boleh ketika. Nah, sekarang pun menurut pendapat yang pertama dibolehkan. Contohnya siapa? Jamal Mirdad dengan Lydia Kandau. Kan Jamalnya muslim, Lydia Kandaunya Nasrani ya. Itu nikahnya sah kalau menurut pendapat yang pertama. Tapi meskipun sah, dia tidak baik. Karena yang kasihan itu adalah anaknya. Siapa? Naysila Mirdad. Bapak tegaul itu apal. Teman Allah. Tapi sampai sekarang katanya belum nikah. Cepat selamatkan, Pak. Nah, itu kan ketika itu ya. Itu ada yang mengatakan boleh atau boleh menikah dengan, tapi ada yang mengatakan tidak boleh. Alasannya apa? Dulu walaupun orang Yahudi Nasrani sudah menyimpang, tapi ada sedikit orang yang masih berpegang teguh kepada ajaran Nabi Musa dan Nabi Isa. Contohnya seperti Waraqah bin Naufal. Nah, ini ikhtilaf
para ulama. Tapi apapun itu, Nabi sudah dakwah kepada para kalangan yang dulu pernah diutus kepada mereka Nabi, yaitu Yahudi dan Nasrani. Sehingga muncullah hadis Nabi, kalau sekiranya Musa masih hidup, maka tidak ada peluang baginya kecuali dia harus mengikuti agama aku. Jadi setelah diutusnya Nabi Muhammad, ajaran sebelum Nabi Muhammad dihapus. Bahkan kata Nabi pun, Musa harus ikuti agama aku. Nah, siapa orang kafir sekarang? Orang kafir itu adalah orang yang tidak beragama dengan agama Islam. Kafir. Dan kita jangan ragu untuk meyakini dia itu kafir. Tapi kalau memanggil mereka dengan sebutan kafir, jangan. Kafir. Nah itu nggak boleh. Saking buruknya kekufuran, orang kafir pun tidak mau disebut kafir. Saking buruknya kekufuran. Nah setelah itu baru Nabi dakwah kepada seluruh manusia. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali rahmat bagi seluruh alam. Maka muncullah istilah Islam rahmatan lil alamin. Istilah Islam rahmatan lil. Nah, Nabi dakwah itu awalnya dengan cara dengan cara pelan-pelan, sembunyi-sembunyi. Sampai kemudian turun firman Allah, Quran surat Al-Hijr ayat 94, "Fasda' bima tu'mar wa'arid 'anil musyrikin." Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segera apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Ini perintah untuk dakwah secara terang-terangan. Maka sekarang sudah bukan zamannya lagi dakwah sir. Keislaman kita harus ditunjukkan. Dan sekarang zamannya pergolakan pemikiran. Kemarin yang ramai itu undang-undang HIP-nya, haluan ideologi Pancasila. Dari zaman dulu sampai sekarang, Pancasila itu selalu menjadi alat politik. Dan selalu yang menjadi korban itu adalah umat Islam. Lalu itu. Sejak zaman Bung Karno, zaman Pak Harto, petisi 50, sekarang pun demikian. Istilah saya Pancasila itu seakan-akan yang tidak mengatakan saya Pancasila berarti bukan Silais. Gitu. Nah, ini seringkali menjadi alat politik dengan undang-undang HIP. Dengan menyalahgunakan Pancasila. Itulah HIP kemarin. Ketika itu umat Islam wajib, kalau ini dianggap berbahaya, wajib menampakkan keislamannya. Artinya ini tidak tepat, tidak sesuai dengan Pancasila aslinya, terlebih ini bertentangan dengan agama. Ini hal yang jadi harus menampakkan kebenarannya. Tadi di salat rakaat yang pertama waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal. Dialah yang dia karihal musyrikun. Dialah yang menampakkan agamanya meskipun orang-orang kafir. Jadi pertaruhan antara hak dan batil itu akan terjadi terus sampai hari kiamat. Diawali dengan perseteruan antara Adam dan iblis. Allah ciptakan Adam, Allah pun ciptakan iblis. Allah ciptakan Musa, Allah pun ciptakan Fir'aun. Allah ciptakan Ibrahim, Allah ciptakan Namrud. Allah ciptakan Muhammad, Allah ciptakan Abu Jahal. Dan kita pun sama. Dulu Nabi berhadapan dengan Abu Jahal, kita berhadapan dengan Abu Janda. Nah, dan Allah kalau kita melihat karakter manusia itu Allah ciptakan 3. Sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nanti. Ada yang cepat beriman. Baru dikasih penjelasan dari Rasul cepat beriman. Sosok Abu Bakar. Baru dikasih tahu oleh Rasul bahwasanya beliau mi'raj ke Sidratul Muntaha. Dia langsung beriman. Maka dijuluki sebagai Siddiq. Dan itu yang kata Allah dalam Al-Quran, orang yang membenarkan perkara yang benar ketika orang lain ingkar, itu pahalanya lebih besar daripada ada. Ulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim an-nabiyyin siddiqin wasyuhada'i wassalihin. Jadi orang yang beriman dan taat kepada Allah dan Rasul, kata Allah nanti di akhirat dikumpulkan bersama para nabi, siddiqin,
ada salihin. Jadi yang disebutkan dalam Quran surat An-Nisa ini oleh Allah, Nabi, setelah Nabi para siddiqin, baru para syuhada, baru para salihin. Jadi membenarkan sesuatu yang harus dibenarkan ketika orang ingkar, itu lebih besar pahalanya daripada para. Itulah Abu Bakar dijuluki sebagai As-Siddiq. Tapi ada yang cepat kafir. Sudah dikasih peringatan berkali-kali, anggar we kafir. Contohnya siapa? Abu Jahal. Abu Lahab sudah dikasih sekian ribu bukti kebenaran Nabi, tetap tidak mau beriman. Nah, di antara Abu Bakar, Abu Jahal ini ada yang tengah-tengah, yaitu Abu kaum munafikin ini. Abu. Nah, ini mereka yang menampakkan baik, tapi dia adalah seorang kafir. Dan itu banyak. Tahu Snokhogronya itu ya? Dia kan Kristen, kafir. Tapi untuk menyebarkan fahamnya di Indonesia, dia berubah nama. Kemudian sekolah di Timur Tengah. Bahkan belajar di Mekah. Pintar bahasa Arab. Snokhogronya. Ternyata dia ujungnya adalah kafir dan banyak orang yang tersesat oleh Snokhogronya. Itu sampai akhir zaman, 3 tipe manusia itu akan ada. Jadi mukmin, kafir, yang tengah itu adalah munafik. Maka setelah datangnya Islam dan perintah dakwah, kita harus menunjukkan keimanan kita. Kita bukan kafir dan kita bukan seorang yang munafik. Fasda bima tu'mar wa aridan. Nah, ketika Nabi sudah dakwah di Mekah dan sudah banyak yang beriman, di satu sisi positif banyak yang beriman, tapi di sisi lain tekanan dari orang kafir itu banyak. Maka kemudian Rasul hijrah yang pertama. Ini penyebab tujuannya adalah ke Habasyah. Ini umat Islam semakin banyak, tapi siksaan kaum kafir terhadap umat Islam semakin kencang. Hijrahlah ke Habasyah. Itu dengan beberapa orang, laki-laki 12, perempuan 4. Di antaranya adalah Utsman dan Ruqayyah. Mereka masuk Islam. Tapi kemudian datang berita, oh ternyata banyak orang Quraisy yang masuk Islam. Pulanglah akhirnya para sahabat ke Mekah. Ternyata berita itu hoax. Jadi berita hoax sejak zaman Rasul sudah ada. Bukan zaman sekarang aja. Akhirnya setelah itu Rasul dan para sahabat hijrah lagi. Itu diantaranya adalah 83 pria dan 18 wanita. Di antara rombongannya itu adalah Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir itu adalah seorang lelaki yang ayah ibunya disiksa. Yasir dibunuh, Sumayyah dibunuh. Bahkan Sumayyah itu dijuluki sebagai wanita yang syahid pertama kali dalam sejarah Islam. Gimana cara dibunuhnya? Dan ada riwayat yang mengatakan ditusuk dari kemaluannya sampai tembus ke kepala. Itu wanita syahidah pertama dalam sejarah Islam, Sumayyah. Istrinya Yasir. Keduanya menikah, punya anak Ammar. Ammar ini disiksa, tapi tidak kuat siksaannya. Sampai tidak kuat menahan siksaan. Sampai akhirnya dia mengucapkan kalimat kufur demi tidak disiksa lagi. Setelah itu akhirnya dia gelisah. Bagaimana mungkin saya kafir setelah beriman? Akhirnya datang kepada Rasul, ya Rasul, saya sudah mengatakan kalimat keimanan, tapi kemudian saya tidak tahan disiksa, akhirnya saya pun mengucapkan kalimat kufur. Bagaimana keislaman aku ya Rasulullah? Ditanya itu Rasul diam. Diamnya Rasul itu menunggu wahyu. Jadi Rasul kalau ditanya diam itu menunggu wahyu. Tapi kalau kita ditanya diam berarti liar. Nah, jangan ngaku nabi. Akhirnya Rasul nunggu wahyu, turunlah firman Allah, illa man ukriha wa qalbuhum bil iman. Jadi mengucapkan kalimat kufur itu tidak boleh. Kecuali kalau karena terpaksa. Karena disiksa, terpaksa, itu boleh mengucapkan kalimat kufur, tapi itu hanya lisan. Wa qalbuhum mutmainnun bil iman. Sementara hatinya tetap nyaman dengan keimanan. Itu tidak ada masalah. Dalam kondisi seperti itu. Contohnya siapa? Ammar bin Yasir. Tapi kalau sengaja mengucapkan kalimat kufur tanpa tekanan, dengan penuh kesadaran, dia kafir. Sekarang banyak yang demikian, dan itu di medsos tidak tanggung-tanggung lagi. Quran dibakar, apalagi Nabi Muhammad karikatur. Di kampus di Indonesia dulu pernah ada yang Allahu Akbar, tapi Allahnya diganti dengan nama binatang.
Itu kufur. Sudah jelas. Nah ini Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Ke Madinah. Nah, kemudian wafat Abu Talib dan Khadijah. Abu Talib wafat saat usia Nabi 49 tahun. Beberapa bulan setelah beliau dikepung kaum Quraisy di rumah Abu Talib. Tak lama setelah itu kemudian lahir seorang sahabat Nabi yaitu Abdullah bin Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas itu lahir ketika Abu Talib wafat. Nabi wafat usia berapa? 63 ya. Abu Ibnu Abbas lahir usia Nabi 50 tahun. Jadi usianya masih sangat muda sekali. Tapi Ibnu Abbas adalah di antara sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan. Kemudian tidak lama kemudian Khadijah binti Khuwailid wafat. Ada yang mengatakan selisih 5 bulan dari wafatnya Talib. Maka disebut sebagai Amul Hazn, tahun kesedihan. Itu. Tapi setelah Khadijah wafat, baru Rasulullah menikah lagi dengan siapa? Dengan Saudah binti Zam'ah. Setelah menikah dengan Saudah binti Zam'ah, baru menikah dengan Aisyah. Nah ini karena Rasul menikah dengan istrinya yang kedua yaitu Saudah setelah Khadijah wafat, ini yang seringkali dijadikan dalil oleh kaum wanita. Sok papa boleh nikah. Kalau mamahna maut heula. Mamah maut sok mangga nikah. Aun dalilna tuh Rasul geda nikah di saat Khadijah. Dan memang betul. Tapi kemudian perempuan pun bilang gini, sok papa poligami asa jeung nini. Rasul ge poligami sama ini. Nah, kalau ini tidak tepat. Definisi poligami itu kan ketika istri pertama masih ada, kemudian nikah lagi ya. Berarti ketika Rasul menikah dengan Saudah itu bukan poligami. Karena Khadijah sudah wafat. Poligaminya Rasul itu ketika Rasul menikah dengan Aisyah. Rasul sudah punya istri Saudah, kemudian nikah dengan Aisyah. Aisyah muda tua. Jadi sunnahna poligami itu dengan yang ketang heureuy. Saya takut di demo kaum Hawa. Itu gini, sekarang saya tanya kembali yang pertama sedikit lagi. Poligami itu sunnah tasyri'iyah atau bukan? Sunnah yang sifatnya Rasul sebagai Rasul atau Rasul sebagai manusia? Poligami itu sebagai manusia, bukan sunnah tasyri'iyah. Seringkali laki-laki mengakali perempuan. Sok mamah mau masuk surga tuh, jalan terbuka bagi yang mau dimadu. Padahal nggak ada dalilnya itu teh. Nggak ada. Apalagi madu itu manis, yang pahit itu di madu. Madu manis, di madu itu pahit. Nggak ada dalil yang demikian. Dan gini, Rasul itu menikah, poligami itu karena memang kebutuhan ketika itu. Tuhan dakwah menyebarkan ajaran. Maka Rasul poligami kapasitasnya Rasul sebagai manusia biasa. Yang memang Islam mengakomodir nikah lagi. Sekarang pun demikian. Jangan mengartikan poligami itu sunnah tasyri'iyah yang harus diikuti. Kalau memang harus menikah lagi dan tidak ada jalan lain kecuali menikah lagi, itu baru Islam mengakomodir. Tapi kalau tidak, ya cukup satu lah. Satu di Bandung, di Garut, Ketang. Cukup satu. Nah ini mengenai wafatnya Khadijah. Maka kemudian karena semakin keras tekanan, beliau pergi ke Taif bersama Zaid bin Harithah dalam perjalanan masuk Islam seorang pendeta dan buku. Jadi di Taif ada jin yang masuk Islam. Ini menunjukkan bahwasanya syariat Islam itu bukan hanya kepada manusia, tapi juga kepada jin. Nah, dan itu terbukti ada jin mukmin, ada jin kafir. Ada di Quran surat jin. Wa anna minal muslimuna wa minal qasidun. Di antara kami ada yang muslim dan ada yang kafir. Wa ammal qasiduna fakanu jahannama hataba. Orang jin kafir itu menjadi bahan bakar bagi neraka jahanam. Itu dakwahnya kepada manusia dan kepada jin. Maka manusia ada yang muslim, ada yang kafir. Jin pun demikian. Bahkan syariat
Allah kepada manusia itu berlaku juga pada jin. Salatnya manusia, ya salatnya jin demikian juga. Saumnya manusia, jin saum pun demikian juga. Bahkan ada yang mengatakan manusia menikah, jin pun nikah. Man saya nggak tahu jin anu cerai atau itu. Saya ada yang cerai jin, wallahu alam. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini tentang sirah nabawiyah. Beberapa mengulangi yang sebelumnya. Ini ada sedikit tambahan daripada dari yang kemarin. Wallahu alam bisawab. Waktu saya serahkan kepada acara masa masjid. Kalau tidak ada, tutup aja. Kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Anaka Allah wa bihamdika. La ilaha illa anta astaghfiruka. Baik, Rabbana atina hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.